Peringatan Tahun Baru Islam menjadi momentum untuk berbenah diri menjadi lebih baik. Umat Muslim dalam menyambut 1 Muharram 1445 Hijriah dianjurkan meningkatkan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan 1 Muharram bisa menjadi batu loncatan bagi umat Muslim untuk mengintrospeksi diri. Peringatan Tahun Baru Islam diharapkan agar umat Muslim bisa mengambil pelajaran dari kesalahan yang dilakukan di tahun sebelumnya. Untuk itu, menyambut Tahun Baru Islam, Jamaah Masjid Baitul A'la semakin meningkatkan program-program yang baik, tidak hanya untuk jamaahnya, tapi juga lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI. Senang sekali rasanya saya Reski Wibowo dapat kembali menyapa Anda dalam program Jejak Islam. Dan pada episode kali ini untuk menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah, saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi dan melihat aktivitas apa saja yang dilakukan oleh jamaah Masjid Baitul A'la. Kita akan menggali hikmah bersama-sama di sana. Ikuti terus kegiatan saya dalam Jejak Islam kali ini. Masjid Baitul A'la beralamatkan di Jalan Yahim nomor 70, Kelurahan Dobon Solo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, yang diresmikan pada tanggal 8 Mei 2021. Kegiatan hari-hari di Masjid Baitul A'la pada umumnya sama dengan masjid lainnya, yaitu sebagai tempat ibadah sholat dan juga tempat untuk tausiah. Masjid Baitul A'la memiliki kegiatan rutin pada setiap Sabtu minggunya, di mana masjid akan diramaikan oleh para jamaah untuk mengikuti ceramah Quran di waktu pagi dan sore harinya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pak, ini mau tanya nih terkait jamaah Masjid Baitul A'la nih Pak, untuk memperingati Tahun Baru Islam nih 1 Muharram 1445 Hijriah. Ini biasanya kegiatan-kegiatan apa saja sih yang dilakukan oleh jamaah Masjid Baitul A'la ini, Pak? Baik, terima kasih untuk menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Kegiatan-kegiatan yang akan kami laksanakan dan maupun yang telah kami laksanakan di Masjid Baitul A'la ini, pertama itu kegiatan cabai rawit. Kegiatan cabai rawit, di mana cabai rawit ini adik-adik kita ini jumlahnya sekitar 40 orang. Baik, Ya, jadi yang dikaji itu Iqra 1 sampai Iqra 6 dan Baik. Juga doa-doa. Kemudian ada juga setelah cabai rawit ini, kemudian ada juga kegiatan adik-adik remaja. Adik-adik ya, remaja, itu ya, sama juga pengkajiannya Al-Quran Hadis. Kemudian ada juga untuk menjaga kesehatan, ada juga kegiatan-kegiatan asad, persin asad. Ya, diikuti oleh adik-adik remaja. Gitu. Kemudian setelah itu untuk bapak-bapaknya kita lanjut dengan pengajian Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, seperti itu, Al-Hadis. Seperti itu, Pak.
Tidak hanya berfokus pada ibadah, tapi Masjid Baitul A'la juga menjadi tempat pembinaan bagi generasi penerus bangsa agar memiliki akhlak yang baik dan juga fisik yang baik dengan kegiatan-kegiatan positif seperti olahraga, silat yang dapat mereka lakukan. Masjid Baitul A'la menjadi tempat beribadah dan membentuk dan mendidik generasi ke depan yang memiliki akhlakul karimah. Dengan program-program seperti pengajian tingkat Taman Pendidikan Quran TPQ atau Cabai Rawit yang dilaksanakan setiap sore dari hari Senin hingga Sabtu dengan jumlah murid sekitar 45 orang. Pengajian tingkat remaja pada Masjid Baitul A'la ini sebanyak 4 kali dalam seminggu yang dilaksanakan pada malam hari Ba'da Isya dengan jumlah remaja masjid sekitar 30 orang. Pengajian orang dewasa yang dilaksanakan 3 kali dalam seminggu dengan jumlah jamaah masjid kurang lebih 100 orang. Untuk menyambut nih 1 Muharram 1445 Hijriah, berarti ini merupakan kegiatan rutin tahunan nih Bapak ya dari jamaah Masjid Baitul A'la sendiri Bapak ya. Ya, untuk kegiatan tahunan dan juga kegiatan kami sangat padat. Wih, padat Ya, sekali Bapak. 1 minggu itu untuk kegiatan adik-adik kita remaja ini bisa 4 kali pengajian, kemudian bapak-bapak itu 3 kali pengajian dan lansia. Baik Bapak. Dan mereka yang akan melaksanakan kegiatan ibadah haji itu ada juga pengajian khusus untuk jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji seperti itu. Baik Bapak, berarti bukan hanya untuk menyambut tahun baru Islam, tapi ini kegiatan rutin Bapak ya Rutin, dari jamaah rutin. ya Bapak ya. Bapak, ini tuh di belakang kita nih ada adik-adik ini lagi ngapain nih Bapak ini? Ini sementara mereka ngaji Iqro 1, ada juga Iqro 6, kemudian doa-doa yang Baik. dituntun oleh kita punya ustadz yang Baik Bapak, untuk ustadznya sendiri yang tuntun adik-adik belajar ngaji nih, ini datangkan langsung atau memang jamaah dari sini Bapak? jamaah dari sini Pak yang kita berdayakan. Ada juga mereka yang dari Jawa, kemudian setelah mereka mondok di sana, kemudian ditugaskan untuk memperdalam adik-adik kita dalam pengembangan Al-Quran hadis. Baik Bapak, berarti di Masjid Baitul A'la sendiri ini berarti menyediakan fasilitas untuk para guru-gurunya sendiri untuk tinggal di sini ya Bapak ya? Siap, disiapkan. Baik Bapak, kita akan lihat aktivitas apa saja yang ada di Masjid Baitul A'la ini nanti Bapak. Untuk menjaga kebugaran tubuh, ilmu bela diri, serta untuk memupuk prestasi, pengurus Masjid Baitul A'la bekerjasama dengan Persinas Asad untuk latihan pencak silat. Yang mana pencak silat merupakan salah satu warisan budaya bela diri asli Indonesia. Bahkan ada yang jadi juara 1, 2, dan 3 dalam ajang kompetisi seperti saat Pekan Olahraga Kabupaten Porkap Jayapura. Juara 1 O2SN SMK se-Papua mengikuti kompetisi Jayapura Open, kejuaraan IPSI, dan lain sebagainya. Waktu latihannya kadang seminggu 1 kali, kadang 1 minggu 2 kali, kadang juga bisa setiap hari di saat liburan sekolah. Ya, selama ini kami mengarahkan supaya pembinaan itu berjalan secara istiqomah, baik itu dari tingkat yang paling rendah, artinya dari sisi usia. Ya, kita punya kegiatan pengajian itu kita mulai dari anak usia dini, terus bertingkatan, disesuaikan dengan level mereka di sekolah formal gitu. Nah, nanti ketika mereka sudah menginjak usia remaja, kita
melakukan pembinaan juga selama dalam durasi 4 kali seminggu seperti itu. Nanti setelah dewasa baru pembinaan itu dilakukan melalui pengajian rutin selama 3 kali seminggu. Secara umum materi pengajian itu kita ambilkan dari Quran dan hadis. Kalau Qurannya itu kita mempelajari bagaimana membacanya, kemudian terjemahannya. Kemudian kalau hadis itu kita kajikan hadis dari hadis-hadis besar yang kemudian kita buat dalam himpunan-himpunan kecil sehingga tidak, artinya seperti misalnya catatan tentang sholat, bab tentang sholat itu kita sendirikan supaya bisa segera dilaksanakan oleh jamaah. Ya, harapan ke depan jamaah Masjid Baitul A'la bisa berkembang lebih besar lagi, kemudian kegiatan-kegiatan yang bisa kita buat itu bisa lebih berguna untuk warga, supaya kontribusi mereka di masyarakat itu bisa lebih nyata. Di bidang pemberdayaan ekonomi umat, Masjid Baitul A'la juga memiliki usaha bersama Lantabur, sejenis koperasi syariah berbasis masjid yang mana seluruh jamaah Masjid Baitul A'la ini sebagai penanam atau pemegang saham yang nantinya dipergunakan untuk pembiayaan atau syirkah kepada jamaah yang membutuhkan. Contoh, ada jamaah yang membutuhkan laptop, handphone, sepeda motor, tiket pesawat, dan lain sebagainya, namun belum memiliki cukup uang untuk membeli keperluan tersebut, dan jamaah dapat mengajukan pembiayaan. Maka UB Lantabur akan membiayai kebutuhan tersebut dengan cara dicicil dengan akad berbasis syariah tanpa riba seperti akad murabaha, mudoroba, dan ijaroh. Setiap tahunnya, jamaah Masjid Baitul A'la juga mengadakan rapat musyawarah pemegang saham MPPS untuk membagikan sisa hasil usaha, sehingga dengan adanya koperasi syariah berbasis masjid ini dapat membantu jamaah yang membutuhkan bantuan tanpa riba, melancarkan ekonomi berbasis syariah serta keuntungan berupa SHU yang diterima oleh masing-masing jamaah selaku pemegang saham. Di bidang pengabdian terhadap lingkungan hidup, jamaah Masjid Baitul A'la selalu konsisten dalam rangka penghijauan melalui program Go Green, pembersihan sampah melalui program HPSN, maupun edukasi tentang gaya hidup lifestyle yang ramah terhadap lingkungan dan bumi. Ya, jadi kegiatan satu rangkaian untuk menyambut Tahun Baru Islam sebagaimana yang tadi kita laksanakan tentang pemberdayaan masyarakat dan juga lingkungan hidup. Tadi kita telah laksanakan penanaman
pohon, kemudian kegiatan selanjutnya adalah pendampingan petani pembibitan. Jadi alhamdulillah ini salah satu dari jamaah di Masjid Baitul A'la yang melaksanakan kegiatan pembibitan di sini, pendampingan oleh para pengurus yang ada di Masjid Baitul A'la. Jadi hasil dari ini mereka jual kepada masyarakat dan juga pada pemerintah. Program-program tersebut diantaranya penanaman di Bubar, Teluk Jotefa, Pasir Enam, Ifar Gunung, Kemiri, Skyland, dan lain sebagainya. Pembersihan sampah di Danau Sentani, Kali Kamwolker, Kali Acai, Hutan Mangrove, Teluk Jotefa, dan lain sebagainya. Adapun kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemda Jayapura, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua, KPA Hiroshi, BKSDA Papua, KPA Tunas Rimba, dan stakeholder lainnya. Termasuk salah satunya juga pendampingan terhadap petani pembibitan dan penyambungan atau okulasi pencakokan di Kertosari untuk tanaman buah-buahan, bunga, maupun tanaman hias. Pada prinsipnya ya kita semua jamaah yang ada di situ, baik sekitar masjid maupun masyarakat yang ada di situ, ya kita berupaya untuk bagaimana mencintai alam di mana dia berada, untuk bagaimana bisa meramut dan sebagainya. Apabila ada hal-hal yang memang perlu kita penghijauannya, kita berdayakan masyarakat dan juga jamaah yang ada di masjid situ. Ya, insya Allah untuk pemberdayaan umat dan juga khususnya kepada jamaah di Masjid Baitul A'la dan juga masyarakat yang ada sekitar itu. Kita berusaha untuk bagaimana meningkatkan ekonomi jamaah dan juga masyarakat sekitar di mana kita berada gitu. Yang jelas itu suatu program itu pasti ada tantangan, namun tantangan itu tidak membuat kita untuk semangat untuk lebih maju, karena tantangan itu merupakan suatu bagaimana kita menyikapinya, kita sikapinya gitu begitu. Ya, sehingga nanti pada ke depan ya mudah-mudahan hasil-hasil daripada ini kita bisa dipasarkan secara luas gitu. Semuanya ikut terlibat semua di situ, Pak. Jamaahnya, masjidnya di situ. Tidak ada bilang ini orang-orang khusus, tidak ada, kita semua di situ yang ikut, semua berkompetisi dalam itu untuk membangun masjid itu. Jamaahnya nanti gitu, ini kan ada rencana nanti membuat sekolah, Pak, di situ. PAUD mulai dari pendidikan usia dini itu anak-anak tadi cabai rawit, PAUD dan mungkin TK, nanti naik lagi untuk SD, begitu nanti ke depannya kita rencana. Di momen Tahun Baru Islam, Masjid Baitul A'la tidak hanya menjadi tempat beribadah bagi umat Islam di Sentani, tapi juga menjadi wadah untuk para jamaahnya bersilaturahmi, saling bertukar pikiran untuk memajukan dan mensejahterakan wilayahnya dari segala bidang seperti ekonomi dan lingkungan, dengan berbagai program kegiatan yang rutin yang telah disiapkan. Pemirsa, dari Masjid Baitul A'la dan jamaah Masjid Baitul A'la, kita mengetahui bahwa untuk menyambut Tahun Baru Islam, tidak hanya bagaimana umat bermanfaat
bagi sesama manusia, tapi juga bagaimana bisa bermanfaat bagi lingkungan. Akhir kata, saya Reski Wibowo mewakili seluruh kerabat kerja TVRI mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.